bersabar orang tua kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita bersukacita karena Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 2 November 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita hari Sabtu 2 November 2024 diambil dari Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kita dalam kehidupan ini supaya kita menyampaikan kata-kata yang memberikan semangat. Perkataan yang memberikan semangat. Seorang hamba adalah seorang yang terikat dengan tuannya, sehingga kalau tuannya menyuruh dia untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskannya, ia akan menaati tuannya dengan cara melakukan pekerjaan atau tugas yang disuruhkan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan dengan sebaik-baiknya. Seorang hamba Tuhan diberi tugas oleh Tuhan, dan sepanjang hidupnya dengan rendah hati, sabar, taat, tekun dan setia, dia akan melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberi hikmat dan kemampuan kepada hambanya untuk berbicara dan mengajar. Di sini hikmat adalah kuasa untuk menguatkan orang lain yang datang dari Allah. Hikmat hanya mungkin diperoleh kalau seseorang itu, kalau kita benar-benar taat dan bergantung hanya pada Allah. Untuk itulah mengapa setiap pagi Tuhan menyampaikan hikmat kepada setiap orang yang mau mendengarnya. Sehingga hamba Tuhan setiap pagi mendengar Tuhan dan belajar dari Tuhan. Setelah dia mendengarkan firman Tuhan ataupun bimbingan dari Tuhan,
maka dengan perkataan yang dia dengar itu, dia akan memberi semangat kepada orang yang dijumpai. Sebagai hamba Tuhan, ia mendapat tugas untuk menguatkan, menghibur, memberi semangat baru dan pengharapan bagi mereka yang lemah dan yang patah semangat. Sebagai hamba Tuhan, maka dia akan menyampaikan sesuatu, bukan sekedar nasihat biasa, namun suatu perkataan yang mengandung kuasa ilahi, yang menyegarkan jiwa dan memberi kekuatan baru. Dan untuk semua ini, seorang hamba Tuhan harus membuka dirinya, mendengar Tuhan dan firman-Nya, dan ia akan mendengar seperti seorang murid. Dengan kata lain, hamba Tuhan memiliki kerendahan hati, ketekunan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat yang sama, seorang hamba Tuhan mesti memiliki hubungan yang baik dan berkesinambungan dengan Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada hari ini? Pertama, bahwa kita terpanggil dan diutus untuk menguatkan orang lain, bukan untuk mengomentari, bukan untuk mengkritik ataupun menghakimi orang lain. Agar kita selalu bersedia dipakai Tuhan untuk memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang lelah dan putus asa. Firman Tuhan yang kita sampaikan menjadi kata-kata yang membangkitkan semangat orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman, sahabat, ataupun orang-orang lainnya yang kita bertemu setiap hari. Kedua, agar kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena hikmat sejati hanya dapat kita peroleh dari Tuhan saja. Karena itulah panggilan untuk terus mendengar firman Tuhan dan ketergantungan mutlak kepada Tuhan menjadi wajib bagi setiap orang di antara kita dalam setiap hal yang akan kita lakukan. Dan ketiga, agar kita memiliki kerendahan hati untuk terus belajar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana hal ini terjadi? Kalau kita mendengarkan Tuhan setiap hari dengan sikap seperti seorang murid yang siap mendengar pengajaran dari gurunya. Hidup sebagai murid Yesus berarti kita memiliki hati yang terbuka untuk menerima pengajaran dari Tuhan yang diikuti dengan kesediaan untuk menindaklanjuti firman Tuhan itu dengan ungkapan dan tindakan kasih kepada orang lain. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu memberikan kami dorongan semangat dan kekuatan, sehingga dalam kasih dan tindakan kami kepada orang lain benar-benar mencerminkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Kiranya mereka boleh menerima penghiburan dan penguatan dari Tuhan. Demikian juga yang dalam keadaan sakit. Secara khusus mereka yang akan menjalani tindakan dokter pada hari ini atau dalam minggu ini. Kiranya mereka boleh memperoleh pemulihan dan kesembuhan. Dan segala sesuatu yang mereka jalani membawa kebaikan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup dan akan mengambil keputusan pada hari ini atau dalam minggu ini. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga apapun yang mereka ambil adalah keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami
dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, sehingga membawa sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.